sebelum saya membuat tutorial IP address di masing-masing LAN menggunakan metode VLAN, di sini saya akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Arianti Lolopayung, NIM 218611181 dari kelas F. Baik, sebelum saya membuka aplikasi Cisco Packet Tracer, di sini saya ada materi sedikit. Saya akan menjelaskan sedikit bagi teman-teman. Baik, kita langsung masuk di materinya saja. Oke, saya akan jelaskan tentang metode VLAN, sebuah cara alternatif untuk mengelompokkan berbagai sebuah jaringan yang akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host setiap subnet tersebut. Kemudian langkah yang kedua, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari metode VLAN tersebut. Yang pertama yaitu urutkan dari subnet yang membutuhkan jumlah host banyak. Kemudian yang kedua, tentukan prefix yang dapat menampung jumlah host yang ada pada setiap subnet. Oke, yang ketiga, tentukan alamat network dari ID dari setiap subnet tersebut. Kemudian yang keempat, menentukan alamat broadcast dari setiap subnet. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menentukan alamat host file dari setiap subnet. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat IP network, kemudian IP awal, IP akhir, dan IP broadcast, kemudian host, kemudian PC, dan IP pakai, dan subnet max. Dari setiap ruangan yang saya sudah siapkan, ada beberapa ruangan, yaitu ada 6 ruangan dari ruangan pertama sampai ke ruangan 6. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit IP network sampai yang ke subnet max. Nah, IP network itu dimulai dari 0, kemudian IP awal itu dimulai dari yang terkecil, misalnya 1. Nah, kemudian teman-teman, sebelum teman-teman menentukan IP awal atau IP akhir atau broadcast, teman-teman terlebih dahulu harus menentukan PC, ya, harus menentukan PC-nya. Nah, seperti yang ada di tabel ini, saya menentukan PC dari beberapa, dari yang paling terbesar dari 30. Nah, terserah dari teman-teman mau memilih isinya berapa, apakah 50 atau 80, 60 dan seterusnya. Nah, di sini saya pilih isinya yang paling terbesar, yaitu 30. Saya urutkan dari yang terbesar sampai dari yang terkecil. Nah, di sini saya memilih 30, kemudian yang kedua paling yang terkecil, yang kedua yaitu 25, kemudian 20, 15, 10, dan paling terakhir yaitu 9. Nah, setelah saya menentukan PC-nya, di sini saya menentukan hostnya. Berapa host dari 30 PC? Hostnya itu ada 32, kemudian 25. Hostnya juga harus 32, kemudian PC 20 mempunyai host 32, kemudian PC 15 mempunyai host 35, kemudian PC 10 mempunyai host 15, kemudian PC 9 itu mempunyai host 16 juga. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang IP network dengan IP broadcast. Nah, IP broadcast itu dikurang dengan IP broadcast itu dikurang dengan IP network dikurang 1, kemudian IP akhir dikurang IP akhir itu dikurang IP network dikurang 2. Nah, kemudian IP awal itu dikurang IP network kemudian tambah 1. Nah, IP network
kemudian IP network dari 32 ini, kemudian IP network dari 32 ini ditambahkan di host 32. Nah, ini 32 ditambah dengan 32 IP network atau host. Nah, kemudian hasilnya menjadi 64 di ruangan 364. Nah, baik teman-teman, begitupun dengan dari ruangan lainnya sampai yang ke seterusnya. Kemudian kita langsung masuk saja di aplikasi Cisco Packet Tracer untuk mempraktekkan metode FileSum baik. Kita langsung klik aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, pertama di sini saya akan mempersiapkan PT router. Dapat routernya saya kasih 4 ya, tergantung dari teman-teman berapa yang dibutuhkan. Jadi di sini saya membutuhkan 4 router. Satu, dua, tiga, 4 ya. Setelah saya mempersiapkan router, yang kedua saya akan mempersiapkan switch. Nah, di sini saya butuhkan switch ada 6. Jadi tergantung dari teman-teman berapa yang teman-teman butuhkan. Jadi saya butuhkan di sini ada 6 switch. 1 2 3 4 5. Nah, baik. Jadi kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah selesai kita buatkan switch-nya, kemudian kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu mempersiapkan dari setiap PC-nya atau komputernya. Ya, tergantung beberapa komputer yang akan kita siapkan. Di sini saya menggunakan beberapa komputer. Ya, lumayan banyak ya, jadi tergantung dari teman-teman mau memakai komputer berapa. Ya guys, setelah selesai disiapkan, kita susun rapi biar lebih jelas. Kabel cross, nah ini adalah kabel cross dan ini adalah kabel straight. Nah, kabel cross ini kita gunakan baterai. Baik, setelah kita kabel yang kita menyambungkan router ke router lainnya, selanjutnya tahap yang kedua yaitu kita akan menyambungkan switch ke router. Nah, dengan menggunakan kabel strike. Nanti kita langsung ketik saja. Baik, setelah kita sudah menyambungkan dari router ke router lainnya dan PC ke router atau switch ke
PC. Dan di sini saya sudah tambahkan dari setiap IP address. Nah, IP addressnya itu 194.168.10.1, kemudian subnet maxnya itu 255, 255, 255, 224. Kemudian IP address yang lainnya itu 194.168.11.33, kemudian subnet maxnya itu 255, 255, 255, 224. Kemudian di ether lainnya itu 194.168.12.161, kemudian subnet maxnya 255, 255, 255, 248. Baik, setelah saya sudah menjelaskan dari IP address dari router, kemudian baik, setelah saya menjelaskan dari setiap IP router yang saya tambahkan, kemudian kita lanjut ke IPC. Nah, di sini saya menggunakan IP address 194.168.10.2, subnet maxnya itu 255, 255, 255.224. Kemudian PC yang keduanya itu saya menggunakan IP addressnya 194.168.10.3, kemudian subnet maxnya itu 255.255.255.224. kemudian gateway-nya itu 194.168.10.2. Nah, baik, setelah kita melakukan pengisian IP address dari router dan PC-nya, langkah selanjutnya teman-teman boleh melakukan pengisian IP address ke router lainnya dan komputer lainnya sama seperti yang telah saya lakukan ini. Oke teman-teman, setelah kita melakukan dari pengisian IP address mulai dari router dan mulai dari PC, nah kita akan mencoba memberikan pengiriman pesan apakah berhasil atau tidak. Nah, caranya itu kita ketikkan di sini, kemudian ya kita ketikkan ini, ya, kemudian kita ketikkan dari isi yang baik. Kita coba pengiriman pesannya apakah berhasil. Kita akan melakukan pengiriman pesan. Kita coba apakah bisa. Dari hasil pelacakan, tim Satgas menemukan 12 orang pernah melakukan kontak erat dengan guru yang terpapar virus COVID-19. Oke, sukses. Nah, ini adalah petunjuknya kalau sukses berhasil mengirim pesan. Baik, terima kasih. Sekian dari hasil tutorial saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang melihatnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bagikan YouTube ini. Thank you.